kan jadi sendiri. Iya mah, Afdol juga sebenarnya nggak mau jauh-jauh dari mama. Habis gimana dong? Kan mamah juga yang nyuruh Afdol kerja. Sekarang Afdol dapat kerjaan di luar kota, gimana dong? Tapi hati mama berat ngelepas kamu, Dol. Ya udah mah, mama doain Afdol aja biar cepet kerjanya dan berhasil di sana. Nanti kalau Afdol udah berhasil, Afdol beli rumah mah, kita pindah ke sana. Tapi jangan ajak temon ya mah. Loh, kalau teman nggak diajak kan nggak ada yang disuruh-suruh, Dol. Dan nggak ada bahan ejekan. Oh iya ya mah. Mon, gua mau berpisah sama nyokap gua pakai diiringin gitar. Bikin gua tambah sedih aja nih. Tumben perasaan lu halus. Biasanya kasar kayak kain kafan. Emangnya gua pocong? Kita berpisah di ruang tengah rumah. Air mataku jatuh berinak. Betapa sedih dan duka di hatiku. Mau berpisah dengan mamaku. Kumohon engkau cepat pergi. Dan jangan engkau balik lagi. Afdol, kembalilah padaku. Hanyalah dirimu, pelita hidupku. Kapan lagi kita akan bersama? Kapan lagi bermanja? Kapan lagi nyanyi bersama lagi? Kapan, oh kapan lagi? Bila saat terakhirku melihat mama, jatuh air mataku, menangis pilu, hanya mampu ucapkan selamat jalan mama. Jangan lagi kau sesali keputusanmu. Ku tak ingin keputusanmu berubah lagi. Lebih baik kau cepat pergi dan jangan engkau kembali lagi. Biar takkan ada yang menghina diriku lagi. Kata siapa ku akan pergi dan takkan pernah kembali lagi. Mulutku gatal untuk menghina diri lo lagi. Mulutku gatal untuk menghina congor lu lagi. Gigi lu lagi. Bibir lu lagi. Udah mau pergi masih menghina orang juga. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Oh, jadi lo pergi keluar kota karena panggilan kerja, Dol? Iya, Klis. Terus kalau diterima gimana, Dol? Ya mungkin gue langsung tinggal di sono, Klis. Lihat aja, gue udah bawa tas 2 begini. Pakaian gue banyak. Terus kalau nggak diterima? Ya gue pulang lagi, Klis, ke rumah. Susah amat sih. Ah,
Bikin susah orang tua aja lo, Dol. Bikin susah gimana sih, Klis? Ya kalau lu nggak diterima kerja, Dol, lu cuman bolak-balik doang, ngabisin ongkos. Ah, bawel lu, Klis. Nyokap gue aja nggak bawel. Untung lu bukan nyokap gue. Terus, lu ngapain sini, Dol? Ya justru itu, Klis. Gue kesini nyari tambahan uang saku, Klis, buat ongkos. Oh, lu kayak si Temon, mau minjem duit atau mau nipu gua lo? Emangnya gue si Temon, Klis, yang minjem duit pakai nipu lu segala? Maksud lu, Dol? Klis, sekarang begini. Gue tanya sama lu ya, pinteran mana? Gue sama Temon. Ya pinteran lu lah, Dol. Nah, lu tahu. Makanya, Klis, gue nggak perlu tuh minjem duit atau nipu lu kayak si Temon. Mendingan sekarang, Klis, uang lu kasih gue aja. Kok gitu sih, Dol? Nah, kan lu yang bilang sendiri, gue tuh lebih pinter dari Temon. Oh iya ya. Ya udah, Dol. Nih lu gua kasih 200.000. Kok 200 sih, Klis? Lu biasa minjemin Temon berapa? 500.000 kalau enggak 1 juta, Dol. Nah, masa gue lebih kecil dari si Temon sih, Klis? Harusnya lebih gede dong. Ya udah, Dol. Nih. Gua tambahin jadi 1 juta nih, Dol. Klis, sekarang lu jujur aja deh. Pinteran mana sih gue sama Temon? Kan dari tadi gua bilang, Dol, pinteran lu, Dol. Masa gue mau disamain sama Temon? Harusnya gue lebih banyak, Klis. Oh iya ya. Jadi 1.200.000. Nah gitu dong, Klis. Baru namanya muklis. Tapi ingat, Ah, emangnya gue si Temon. Makasih ya, Klis. Sekarang gue berangkat dulu. Doain gue biar selamat sampai di tujuan dan biar gue cepet dapat kerja. iya, Dol. Hati-hati di sana ya. Ya, Klis. Makasih ya. Iya, Dol. Wah, bener kata si Abdol. Ternyata si Abdol lebih pintar daripada Temon. Buktinya, dia nggak repot-repot lagi nipu gua. Gua udah ketipu. Hah? Sebenarnya Abdul yang pintar, apa gue yang bego ya? Pusing kalau mikirin Abdul sama Temon. Mendingan gua tidur aja. Gue bingung sama si Abdul. Ngapain lagi nyari kerja jauh-jauh? Di sini aja banyak kerjaan. Kurang kreatif aja si Abdul. Contoh dong, Temon. Bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Ngamen. Nah, ada penglaris nih. Permisi, Mbak. Iya. Malam ini Stop. Aduh, Mas tuh gimana sih? Lihat kan terang begini. Ini tuh udah siang. oh iya, maaf Mbak. Siang ini ku sendiri. Mas tuh gimana sih? Kan ada saya, aku sendiri. Oh iya, kenapa gue nggak lihat? Siang ini kita berdua, tak ada yang menemani. Gimana sih? Kalau berdua itu berarti ada yang temenin. Mbak, saya itu ngamen, bukannya ikut festival. Segala. Tunggu dulu sampai saya selesai nyanyi. Udah itu kasih duit. Beres kan? Aduh, Mas kalau mau ngamen jangan di sini deh. Saya tuh lagi bingung. Oh, lagi bingung. Bilang dong dari tadi. Kalau lagi bingung, berarti butuh bantuan dong. Boleh saya bantu, Mbak? Memangnya situ konsultan? Kadang-kadang, kalau lagi dibutuhin. Kalau lihat dari model-modelnya begini sih, masalah bukan yang tambah beres, malah tambah ribet. Siapa bilang? Yang udah-udah, semua masalah bisa saya beresin, Mbak. Emang masalahnya apa sih? Masalahnya itu saya mau dapat warisan dari kakek saya. Kok mau dapat warisan malah bingung? Harusnya kan seneng, Mbak. Justru itu masalahnya. Kalau saya belum kawin, saya nggak bakal dapat warisan. Oh, berarti Mbak masih jomblo. Bilang dong, Mbak, dari tadi. Bilang, ngapain saya bilang-bilang sama kamu? Apa urusannya? Gimana kalau kita langsung pacaran? Tuh kan, bukan nyelesain masalah, malah bikin tambah ribet.
Gini Mbak, kalau gitu kita langsung kawin aja. Mau? Pacaran aja saya nggak mau. Maksud saya, kita kawin pura-pura supaya nanti Mbak dapat harta warisan dari kakeknya. Gimana? Ide bagus juga ya. Tapi kalau aku tetap di kos-kosan, pasti masih ketahuan sama kakek. Masalah tempat tinggal tenang aja Mbak. Mbak nanti bisa tinggal di rumah saya. Maksudnya kumpul kebo? Kumpul kebo, kumpul sama temon. Nanti temon minta izin sama tante supaya kamu boleh tinggal di rumah temon. Emang boleh? Boleh. Tapi inget ya, jangan macem-macem. Kita kan kawinnya cuma pura-pura. Mon, mentang-mentang Afdal nggak ada, kamu seenaknya aja mau masukin perempuan ke rumah ini? Kamu jangan mencari kesempatan dalam kesempitan ya, Mon? Tante, pikirannya ngeres aja. Siapa yang mencari kesempatan dalam kesempitan? Temon justru mencari kesempatan selagi ngurusin harta warisan. Warisan apaan, Mon? Kakeknya Dewi ini, Tante, itu punya tanah luas banget, 90 hektar. Sekarang hitung aja nih, Tante. Kalau di kampung, harga tanah 1 meter 100.000, kali ini, Tante, 90 hektar kali 100.000 kali 1 meter. Itu kalau di kalkulator, Tante, nolnya sampai sini nih. Nggak muat. Iya bener, Mon. Iya bener, Tante. Jadi kakeknya Dewi ini tuan tanah di kampungnya. Kaya banget. Tante dapat bagian juga dong, Wi. Oh, kalau itu Tante langsung aja tanya sama Mas Temon. Tenang aja, Tante. Temon kan nanti dapat komisi 20% dari seluruh harta warisan. Kita bagi 2, Tante. Bener ya, Mon? Tapi ingat, kalian nggak boleh tidur sekamar. Karena kalian kan belum menikah. Nah, gimana sih, Tante? Justru itu persyaratan utamanya, Tante. Dewi itu harus kawin dulu supaya dapat harta warisan dari kakeknya. Oh, Mas Temon. Tante bener kok. Kita kan belum kawin. Orang cuma pura-pura. Pura-pura gimana? Nanti kalau kakek kamu tiba-tiba datang sini, terus ketahuan kita pura-pura kawin, bisa rusak semua rencana. Kamu nggak dapat warisan, Temon nggak jadi kawin. Iya. Ya udah deh, boleh deh tidur satu kamar. Tapi Mas Temon jangan macem-macem ya. Tenang aja, cuma satu macam kok. Kawin. Tante, jadi boleh ya Dewi tinggal beberapa hari di sini? Boleh, boleh. Ya udah deh, kalau gitu Dewi sekarang ke kos Dewi dulu ambil barang-barang, terus sambil jemput kakek Dewi. Ya, duluan ya Tante, Mas Temon. Hati-hati. Iya. Dapat warisan, Mon. Ih, Mau kawin, Tante. warisan. Kawin. Warisan. Tante warisan Temon kan kawin. Kakek. Kakek bahagia kan lihat Dewi sama Mas Temon? Bahagia apanya? Memilih suami kok kayak gini. Kan kakek yang suruh cepet-cepet Dewi menikah supaya Dewi bisa dapat warisan. Bener kek, Temon ini orangnya baik loh, rajin lagi. Emangnya dulu istri kakek cantik gak sih? Oh, cantik. Cantik sekali. Cucunya aja kayak gini cantiknya. Coba mana pesina mengkilat lagi. Berarti kakek kena hukum karma. Cucu kakek yang cantik ini dapat suami saya. Masih mendingan saya daripada kakek. Terus kakek tidak jadi kasih warisan ke Dewi. Soal warisan, kakek akan tetap kasih kamu. Tapi terus terang, kakek itu sangat kecewa. Mendingan suami kamu itu kamu tinggalin, cari yang lain. Kakek kenapa sih buru-buru mau pulang? Justru karena itu saya itu males lama-lama di sini karena deket suami kamu. Bukan apa-apa, takut alergi. Ya udah deh, daripada udah kemalaman, Dewi antar pulang deh ya kek ya. Tante, Mas Temon, Dewi antar pulang dulu kakek nih ke terminal. Mari Mas. Ya. Iya. Hati ya. Iya.
Warisan di depan mata, Mon. Sama tante, kawin di depan mata. Warisan, Mon. Kawin tante. Warisan, Mon. Warisan buat tante, buat teman sih. Kawin tante. Warisan, Mon. Kawin tante. Warisan, Mon. Kawin. Warisan. Warisan. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Tante, Dewi pulang dulu ya. Dewi, kamu nginep aja. Lagian juga udah malam. Nanti kalau ada apa-apa, suami kamu juga yang repot. Suami apaan? Orang kita kawin cuma pura-pura kok. Ya udah, kalau gitu kita kawin beneran. Pede banget sih. Tapi kalau bukan gara-gara temon, mana mungkin kamu dapat warisan dari kakek kamu? Kamu nih gimana sih, Mon? Orang mau pulang kok ditahan-tahan. Nanti kamu juga dapat bagian warisannya. Ya udah, warisannya buat Dewi semua. Tapi Dewi mirip sama temon. Itu mah sama aja. Kamu juga yang dapat warisan. Ada berita kecelakaan bis masuk di jurang. Tuh kan tante, akhirnya nginep-nginep juga. Siapa bilang mau nginep, Mon? Ntar kalau dia sadar, Tante mau anterin dia ke rumah sakit. Ngapain lu ke rumah sakit? Ini kan udah malam tante. Yang ngurusin jidat kakeknya dong, Mon. Ini kan keluarganya. Lagian juga di rumah sakit dokternya pada ngantuk kalau malam begini. Ya udah, Mon. Bawa masuk kamar Tante. Kok kamar tante? Kamar temon dong. Ini kan istri temon. Kamu nih macam-macam aja. Ya udah kalau gitu tante pindah ke kamar temon. Terus kamu ikut tidur di kamar Tante juga. Dasar kita ngeres. Keras. Temon seperti biasa tidur di sofa. Udah ya, bawa masuk yuk. Sepi juga kalau nggak ada Abdul. Nggak ada teman buat ribut. Lagian tante ada-ada aja sih. Si Dewi pakai dibawa ke rumah sakit. Kakeknya kan udah meninggal. Biarin aja di rumah sakit. Nggak bakal kemana-mana ini. Kalau Dewinya tuh mungkin kemana-mana. Tapi kalau ingat muka kakeknya Dewi, masih hidup aja serem. Apalagi kalau udah mati. Mana kecelakaan lagi. Bisnya aja berkeping-keping. Rasanya kenapa jadi nggak enak ya? Kuduk-kuduk berdiri lagi. Aman. Sama aja gue di sini sendirian juga. Mendingan tadi gue di luar. Kalau ada apa-apa, gue bisa lari kemana-mana. Nah, kalau udah di dalam kamar, gue lari kemana? Aduh. Mudah-mudahan arwah kakek nggak ikut masuk. Makin mendekat. Ampun, kek. Nak temon, Ampun, kek. nak temon. Jangan takut. Kakek kesini cuman mau nanya. Mau nanya apa, kek? Tapi nanti kalau udah dijawab, kakek pergi dari sini ya. Nak temon, apakah nak temon benar-benar sudah menikahi Dewi? Belum, kek. Kita cuma pura-pura doang kawin. Berarti kamu ngebohongi kakek ya? Bukan temon, kek. Tapi Dewi yang nyuruh, kek. Kenapa kamu mau disuruh-suruh Dewi? Dewi kan cakep, kek. Nggak kayak kakek, hancur. Justru itu, kakek tidak setuju kalau Dewi itu harus nikah sama kamu. Karena kamu tuh lebih hancur daripada kakek. Iya, kek. Temon janji nggak mau kawin sama Dewi. Tapi pergi dari sini dong, kek. Temon kan udah jawab semua pertanyaannya. Ampun, kek. Kakek. Kakek. Aduh, cucu kakek.
Di situ ada arwah kakeknya Dewi yang meninggal. Kakek kok bisa ada di sini? Bukannya kakek tadi sudah naik bus? Kakek itu sudah naik bus, tapi kakek turun lagi. Karena kakek ini curiga sama kamu. Itu ternyata benar. Kata Temon, kalian berdua itu belum menikah. Jadi kakek belum meninggal. Tapi mukanya kok udah hancur. Dari tadi juga udah hancur, Mon. Aduh, Mas Temon tadi udah cerita sama kakek kalau kita ini pura-pura kawin. Ya udah. Tadi Temon pikir itu arwahnya kakek. Masa ditanyain arwah, jawabnya bohong. Oh, Mas Temon gimana sih? Gara-gara Mas Temon cerita kan Dewi jadi gak dapet warisan. Lagian nggak mau sih kawin sama gue. Terus bagian tante mana, Mon? Tante nggak denger apa? Temon aja nggak kebagian. Kalau tante mau kebagian warisan, nah, tante kawinin aja tuh kakeknya Dewi. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Kenapa cintaku selalu bertepuk sebelah tangan? Tepuk sebelah tangan. Nah, kalau ini bisa. Ini. Nah ini. Aiso. Padahal aku udah menyerahkan seluruh jiwa dan ragaku. Pamintaku nyima situase atau tuntut tanah sahra runtungan. Tahu opung kau sedang gundah gulana. Berdendang pula sendiri. Kok opung tahu sih? Opung ini orang pandai. Belum tahu kau? Orang pinter, orang pandai. Pasti opung lulusan universitas ya? Opung kau ini rektor Universitas Gunung Sitoli. Taunya kau? Tak pikir rektor universitas mana? Gunung Toli. Sitoli jangan gerobah itu. Toli. Nah, itu dia. Oh, ompong dari sana ya? Jangan menghina kau ya. Opung, bukan ompong. Oh iya ya. Maaf opung. Dengar saya tadi ompong. Opung bisa bantu saya nggak, Pung? Macam saja kau. Apa persoalannya? Iya, saya... Tahu opung itu, tahu opung. Kau pasti tak disukai oleh kekasih kau. Iya kan? Bertepuk sebelah tangan kau. Kok opung tahu sih? Kalau gitu, tolong saya dong, Pung. Gimana caranya supaya aku bisa mendapatkan pujaan hati saya itu, Pung? Kecil itu. Gampang buat opung. Syaratnya apa, Pung? Buka muncung kau tuh. Hah? Buka muncung kau tuh. Muncung. Iya mulut kau buka. Oh, mulut. Mulut muncung. Yang lebar lah. Keluarkan lidah kau. Tarik napas kau. Tarik terus. Terus. Kayak anjing kena racun, Pung. Banyak cakap kau, ku tampar muncung kau nanti. Ini syarat dari opung buat kau. Terus caranya gimana, Pung? Alamak. Caranya kau bakarlah ini. Kau isap. Kau hembuskan asapnya ke muka kekasih kau tuh. Macam tuh. Biar menurut dia. Paham kau? Padahal ini kan rokok biasa. Kok ada kesaktiannya sih?
Tapi ini kan, loh. Pung. Pung. Oh, Pung. 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 Oh, Pung. Pung. Oh, Pung. Pung. Loh. Opung jadi cungkring begini? Opung. Emangnya gue udah tua apa? Opung tadi ada opung. Lihat opung nggak? Opung siapa sih? Dasar kecoa berkilau, Petromak berjalan lo. Lu mimpi ya kok? Mana Bali, song lagi. Lu tuh yang opung. Terus Bude, emangnya Bude nggak mau punya suami lagi? Mau sih, Ki. Tapi apa ada yang mau ame Bude? Aduh Bude, namanya jodoh tuh nggak ada yang tahu Bude. Ya kan? Bener, Ki. Bude sering kesepian. Apalagi lu ame Udin kan jarang di rumah. Tapi kira-kira siapa ya yang cocok jadi suami Bude? Yang pastinya sih Bagong. Enak aja lu, Din ya. Emangnya gua emak apaan mau sama si Sebot? Sebot apaan Bude? Setengah botak. Bagong Sebot, sekarang panggilannya Bagong Sebot. Ki, itu sama juga dengan kober. Apaan tuh Din Kober? Kecoa berkilau. Bagong Sebot Kober. Tapi Mak, Bagong cinta berat lu sama emak sampai bertonton. Masa bodoh? Pokoknya gue kagak mau denger nama entu lagi. Gue benci. Iya benci, bener-bener cinta. Mau gue mogok masak? Mak, Lu sih Din, wah kacau loh. Kalau Bude sampai mogok masak, gue makan apaan nih? nih makan bantal. Emangnya gue tikus? Lu tuh, tikus got. Aduh, rokok lisong pemberian opung itu manjur nggak ini ya? Soalnya kalau nggak manjur, bisa-bisa aku digampar sama Yayang. Soalnya mukanya kan tak sembur pakai asap rokok ini. Mas Bagong, Mbak Fitri. ngapain ngomong sendiri Mas Bagong? Nganu Mbak, Mas Bagong lagi ngapalin naskah. Soalnya besok mau ikut casting main iklan. Wow, hebat dong Mas Bagong. Iklan apa? Iklan sampo Mbak. Oh, pasti Mas Bagong jadi iklan sampo anti ketombe, ya kan? Betul Mbak Fitri. Ya iyalah, nggak ada rambutnya. Lagian Mas, kalau jadi model iklan sampo, pasti Mas jadi ketombenya. Sopan nih. Maksud jadi ketombenya sih? Apa ini buat Mbak Fitri aja ya? Jangan ah. Kalau Mbak Fitri mau, gaya hidupnya pasti mahal. Bedaknya mahal, bajunya mahal, dan nggak mau makan jengkol. Mendingan buat Yayang Mak aja deh. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Nina nani, nani nani nani. Nah, kutu kupret. Ngapain sih lu di sini? Kayak setan jelangkung aja lu datang kagak diundang. Minggir nggak lu? Lu kagak lihat tapi gue lagi ngepel. Yang bilang Yayang tidur juga siapa? Kok marah-marah melulu sih Yayang? Sabar dong. Nanti cepet tua lu. Ya jelas aja gue marah, Bong. Sekarang minggir nggak lu? Kalau nggak gue gebuk nih. 1, 2, 3. Mas Bagong, apa kabar? Baik. Kita duduk yuk. Ogah ah. Ih, kalau
kalau lama-lama berdiri kan pegal. Habis nggak ya yang gandeng sih? Ya ayo, yuk, duduk. Kok Mas Bagong datang nggak bilang-bilang sih? Nanti kalau bilang nggak surprise dong. Mas Bagong ah. Perasaan tadi Bude sama Bagong berantem. Kok sekarang lenje-lenjean? Bude yang aneh. Mak, malam-malam kok dandan sih? Mak mau kondangan ya? Enggak kok. Emak nggak mau kondangan kemana-mana. Cuman di rumah aja kok, Din. Enggak kondangan kok dandan. Iya dong, kan mau ada tamu istimewa. Oh, paling-paling Mbak Fitri, ya kan? Kan. Apa tante, Mak? Mamanya Abdul? Bukan. Habis siapa dong, Mak? Ada deh. Ntar juga lu tahu sendiri, Din. Mak, bisa aja sih. Lo heran kan, Din? Kak setan aja lu, Ki. Iya kan, bener kan? Lo heran ngelihat emak lo kelakuannya kayak gitu. Sama, gua juga heran. Emak lo kayak lagi puber, kayak anak ABG. Maksud lu diuber-uber anjing? Itu lu, disangka tulang, belulang. Bukan diuber-uber anjing, tapi puber. Norak lu. Puber apa puber sih, Ki? Lu tahu kan resikonya kalau pakai baju merah bisa diseruduk banteng. Ada. Ke. Itu baju gue kan coklat, kan bantengnya siwer. Aduh. Aduh, kok belum datang juga sih? Wah, jangan-jangan ada apa-apa di jalan nih. Jadi deg-degan ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nungguin siapa sih, Mak? Gelisah amat. Kayak nungguin pacar aja. Lu Pit gangguin orang aja sih ah. Mak, Fitri lagi gagal ngedate nih. Fitri lagi marahan sama pacar Fitri. Fitri pengen curhat. Aduh, curhatnya ntar aja deh. Emak lagi sibuk nih. Ih, kok tumben sih? Pasti lagi kasmaran ya. Ihi, siapa sih, Mak? Ah, udah deh lu mau tahu aja. Ah, Ya udah. Fitri curhatnya sama Zaki sama Mas Udin. iya deh. Yang lama ya curhatnya ya. Gini masuk. Ada ya di dalam ya? Ade, udah masuk. Sebentar dong, Mak. Pengen biasa. Jangan masuk aja lu ganggu orang aja lu. Kenalin dong, Mak. Sana. Hai! Sabtu malam minggu kok nggak pada ngedate sih? Kan jomblo, Mbak Fitri. Oh, that's too bad. Kalah dong sama Mak. Kalah gimana, Mbak Fitri? Loh, nggak pada tahu ya? Emak kan lagi mau diapelin sama cowoknya. Tuh kan, Din. Bener dugaan gua. Kalau emak tuh lagi jatuh cinta. Jatuh cinta lagi. Lagi-lagi ku jatuh cinta. Jatuh cinta lagi. Kok ke situ terus sih? Wah, kalau gitu gue harus seleksi calon suaminya emak. Bisa-bisa ntar gue yang dianiaya sama Bapak Tiri. Jangan dicupin dong. Kurang ajar. Siapa sih cowok yang berani ngapelin mak gue? Pokoknya harus gue gagalin. Ternyata cowoknya lo. Dasar Petromak berjalan kecoa berkilau lo. Din, apa-apaan sih lu?
sabar anakku. Anakku, anak lu tuh tuyul. Udah, Din. Terima aja Bagong jadi papah lu. Iya Mas Udin, daripada mereka kawin lari. Tuh, dengerin tuh Mbak Fitri. Diam. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Gue curiga nih, jangan-jangan mak dipelet. Masa biasanya benci sekarang jadi rindu? Kayak lagu aja. Benci, 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 tapi rindu sayang. Hah, pokoknya gue harus cari penangkalnya. Sedang gundah gulana cucu rupanya. Sedih kali lah mukanya. Hah? Berat kali persoalan kau. Ada apa rupanya? Kok kakek tahu sih? Iya, emak lagi dipelet orang. Dipelet. Gampang sama opung itu. Gampang gimana, kek? Kek, emak itu udah mau kabur sama orang itu. Cucu, opung kau ini orang pandai. Hah? Opung ada penangkalnya. Tapi ada syaratnya, cucu. Oh, syaratnya apaan, kek? Kalaupun pakai bayar, gue bayar deh berapapun biayanya. Yang penting emak bisa kembali seperti semula. Alah. Jangan kau hina opung kau ya. Opung ini orang kaya, tak butuh duit. Orang kaya dari Samosir ini. Nah, sekarang syaratnya gampang. Buka muncung kau. Muncung kataku, itu hidung. Hidung itu mancung. Nah, kalau muncung itu mulut. Mulut, kirain hidung mancung. Ya. Keluarkan lidah kau tuh. Nah, sekarang kau tarik napas kau ke atas, kau buang dari mulut. Nah, terus 3 kali berturut-turut. Nih, opung kasih kau penangkalnya. Rokok lisong. Jadi rokoknya itu harus dikunyah ya, kek? Udah kali kau cucu. Bukannya dikunyah, tapi kau bakar, kau hisap. Asapnya kau embuskan. Kau semburkan ke muka mak kau. Biar benci mak kau tuh sama playboy jelek yang kau katakan sama opung tadi. Paham kau? Wah, kalau gitu makasih ya, kek. Balik opung dulu ya. Coba kalah. Kakek balik dulu. Kakek Opung bener-bener baik hati. Pasti mak kelojotan. Biarin deh. Kalau si Udin kagak setuju, mendingan gue kawin lari aja. Biar pada tau rasa, pada kagak ada gue. Pada kelaparan lu semuanya lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Mak. Mak mau kemana? Mak mau pindahan. enggak Pit. Gue mau kabur. Habis si Udin sama si Jaki kagak ada yang setuju gue mau kawin sama Mas Bagong. Tapi kan nggak perlu kawin lari, Mak. Nggak baik. Iya, Bude. Lagian kasihan penghulunya, kecapean. Maksud lu apa, Ki? Ya kan kalau Bude kawin lari, berarti penghulunya lari juga. Kamu ini, Ki, ada-ada aja emangnya lari maraton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu suara Mas Bagong. Udah ya. Fitri, Jaki, selamat tinggal ya. Mas Bagong udah rapi. Aduh, Mas Bagong makin ganteng deh. Sama, Yayang juga makin semok. Semok apaan sih, Mas? Semangka ya? Bukan. Seksi gitu loh. Mas bisa aja. Mak, apa nggak sebaiknya dimusyawarahkan dulu, Mak? Iya, Bude. Kasihan Udin, nggak ada yang ngurusin, Bude. Masa
kakek nggak setuju. Salah sendiri. Dia kan udah terlanjur cinta sama Mas Bagong. Ah, iya cinta, tapi cinta buta. Masa orang sejelek Bagong dibilang cowok paling ganteng sedunia akhirat? Pak, Udin makin benci aja sama calon laki emak. Emak lah dikatain buta. Hah, tenang mak. Udin bisa buktiin kalau Bagong ini melet emak. Din, sembarangan aja kamu. Menuduh tanpa bukti itu pelanggaran hukum tahu. Itu Vietnam. Fitnah. Hah, gue bisa buktiin. Loh, Din, kok emak pakai bawa tas banyak sih, Din? Emak udah sadar. Lu, Sebot, ngapain lu di sini? Pergi sana lu. Kan kita mau kawin lari, Yang. Kawin lari, siapa yang sudi kawin sama lu? Pergi nggak lu sana? Oh, ternyata benar kata lo, Din. Emak lo nih udah dipelet sama si kecoa berkilau. Untung Mas Rino punya penangkalnya. Oh, begitu. Jadi si Bagong